Halo anak ibu, apa kabar? Baik, Bu. Baik, Bu. gimana jaringannya di sana? Baik. Jaringannya bagus di sana, ada yang jaringannya terganggu? Apakah suara ibu kedengaran? Suara dengar, Bu. Sudah pada makan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih untuk anak ibu yang sudah bergabung. Kita akan memulai pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang bisa berani untuk memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Nikita. Teman-teman, kita akan berdoa ya. Silakan Nikita. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nikita sudah berdoa membuka awal pembukaan belajar kita ini dengan doa. Anak Ibu, masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Tentang zat adiktif. Zat adiktif, meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nah, kita akan menyanyikan lagu nasionalisme ya. Sampai merauke berjejer pulau-pulau. Oke, benar ya. Nah, bagi anak ibu tadi yang baru bergabung, yang belum mengisi daftar absensi di WA grup kita, silakan diisi nanti ya nak ya. Dibuat ya, hadir Bu, gitu ya. Oke, anak ibu, kita akan mulai pembelajaran kita yaitu mengenai zat adiktif. Masih ingat ya? Masih ingat gambar ini nggak? Jajanan tradisional. Jajanan tradisional. Kapan ini kita pelajarin ya? Pertemuan pertama, Bu. Pertemuan pertama. Nah, kira-kira kalau jajanan tradisional ini enaknya disandingkan dengan apa nih? Kopi sama teh. Iya benar sekali tuh, disandingkan kopi sama teh. Terus apa manfaatnya Bu kita belajar dari pembelajaran ini? Nah, nanti manfaatnya kita belajar dari pembelajaran hari ini. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan nih, ada di sini ya tujuan pembelajaran kita nanti ya. Tujuan pembelajaran kita dari gambar yang Ibu sajikan nanti, diharapkan kalian bisa nih menjelaskan pengertian zat adiktif, terus itu menggolongkan zat adiktif, habis itu kalian bisa menjelaskan bagaimana pengaruh zat adiktif itu bagi kesehatan. Oke? Nanti kalian bisa mempresentasikan hasilnya. Ini ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, ini saling berketerkaitan ya sayangnya. Nah, kira-kira di gambar 1 ini, siapa yang bisa memberi tanggapan? Saya, Bu. Coba nak, apa bahaya? Ya, obat-obatan itu Apa bahaya obat-obatan itu? sehingga membuat orang itu pingsan. Sehingga membuat orang itu pingsan. Anak-anak ibu yang lain dicatat ya. Gambar yang kedua ini, kira-kira ada yang bisa memberi tanggapan? Elis? Di situ ada banyak jenis obat-obatan, Bu. Ya, Bu. Ya, gambar yang ketiga coba lihat. Nampak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nah, apa yang dilihat? Ada apa aja di situ? Ada rokok, ada narkotika, ada minuman keras, ada sabu. Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Nah, karena menjaga jaringan kita juga, jadi ibu membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya nak ya. Nah, di dalam kelompok nanti seperti biasa ibu akan menilai
bagaimana sikap kalian. Ibu tetap melakukan 3 penilaian, mengambil penilaian kognitif, sikap, dan psikomotor ya. Jadi nanti siapa yang nggak aktif dalam berdiskusi, dalam menjawab, dalam memberi tanggapan, itu nanti ibu nilai ya sayangnya. Nah, jadi anak ibu semuanya diharapkan aktif ya. Oke, ini nanti ibu akan kirim sebentar link di link kelompok ya, di chat room kita atau di WA grup kita ya. Nah, sebentar ya nak. Oke, selamat bergabung untuk anak ibu semuanya di kelompok 1 dan di kelompok 2. Oke, anak ibu, apakah terdengar suara ibu? Terdengar. Tolong kameranya diaktifkan semua ya. Oke, ibu persilakan. Jadi teman-teman kita mulai untuk membahas LKPD. Dan coba kita ngerjain apa? Gimana? Tulis soalnya dulu. Jawabannya apa ibu? Apa rumusan masalahnya di kita? Coba Risa coba sampaikan ke ibu. Bagaimana pengaruh zat yang terkandung dalam narkotika? Karena minum, obat-obatan, dan rokok sama-sama bersifat Apa nak? Bagaimana? Pengaruh zat yang terkandung dalam narkotika dan psikotropika terhadap kesehatan. Boleh itu. Coba teman-teman yang lain dicatat itu. Itu aja rumusan masalahnya boleh? Ya Bu. Ayo bacakan, Bella ulangin. Dibacakan. Bagaimana pengaruh zat ditulis. pelan-pelan. Pelan-pelan. Halo, kelompok 1, boleh ibu dengar apa rumusan masalahnya nak? Bagaimana Dibacakan pengaruh coba zat yang sama ibu. terkandung dalam Halo, kelompok 1. Nikita ya, silakan. Dapat mempengaruhi kualitas hidup remaja, Bagaimana minuman, obat-obatan, dan alkohol dan rokok dapat mempengaruhi kualitas hidup remaja. mempengaruhi kualitas hidup remaja. Oh boleh, itu boleh jadi rumusan masalah, silakan. Nah dibahas. Nah di LKPD-nya itu ada hipotesis sementara kan nak? Atau jawaban sementara kan? Nah coba anak ibu setelah membuat rumusan masalah ini cari dulu hipotesisnya ya. Coba cari jurnal atau artikel yang bisa kalian lihat untuk mendukung jawaban daripada rumusan masalah kalian ya. Terima kasih untuk anak ibu kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya, hasil diskusi kelompoknya. Silakan sayang. Iya Bu. Siapa yang mau menampilkan? Saya Bu, Nikita. Silakan Nikita. Jadi inilah hasil diskusi dari kelompok 1. Bagaimana minuman obat-obatan dan rokok dapat mempengaruhi kualitas hidup remaja ini? Jawabannya, banyak remaja yang minum minuman keras yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan masa depan mereka. Contoh, mabukan, tawuran, dan berperilaku tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Dan ada juga yang meninggal karena minum minuman oplosan. Remaja yang menggunakan obat-obatan akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan perilakunya. Misalnya, jadi kecanduan,
mengalami depresi, halusinasi, sulit tidur, mencuri uang orang terdekatnya, dan apabila dikonsumsi terus-menerus akan menyebabkan kematian. Kesimpulan kelompok kami yaitu zat adiktif adalah bahan makanan atau minuman yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Setelah itu, psikotropika memiliki tingkat pengaruh yang berbeda-beda, di mana ada golongan yang bisa dipergunakan di dunia kesehatan atau sesuai resep dokter. Sedangkan narkotika juga bisa merusak kesehatan jika dikonsumsi terus-menerus. Oke, baik. Itu ada daftar pustakanya, itu berarti ya untuk penguatan pembuktian tadi ya? Untuk jawaban hipotesis ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih anak Ibu. Silakan Risa kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya sayang. Iya Bu, sebentar. Saya Risa Melani, perwakilan dari kelompok 2, kelas 8. Di sini saya izin mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok saya. Nama anggota sudah tertera pada gambar ini. Kesimpulannya, zat adiktif adalah bahan makanan atau minuman yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Psikotropika memiliki tingkat pengaruh yang berbeda, di mana ada golongan yang bisa dipergunakan di dunia kesehatan sesuai resep dokter, sedangkan narkotika juga merusak kesehatan jika dikonsumsi terus-menerus serta menyebabkan ketergantungan akut. Ya Bu, sampai sini aja Bu. Oke. Baik, terima kasih anak Ibu untuk presentasi kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 1, apakah mau menanggapi hasil presentasi kelompok 2, Nak? Yang kedua, apa itu? Psikotropika memiliki tingkat pengaruh yang berbeda-beda, di mana ada golongan yang bisa dipergunakan di dunia kesehatan atau sesuai resep dokter. Nah, dia punya tingkat golongan yang berbeda-beda ya. Jadi itu kecanduannya itu kalau tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu berbeda-beda ya, golongan 1, 2, 3 ya. Nah, jadi itu harus berdasarkan resep dokter. Makanya tadi ada yang bertanya, Bu, kenapa kok masih diedarkan? Kenapa Bu masih dipakai? Sebenarnya boleh, tapi untuk di bidang kedokteran, bergantung terhadap resep dokter. Tapi kalau diedarkan secara bebas di masyarakat luas, dampaknya bisa menyebabkan ketergantungan. Yuk kita satukan sama-sama kesimpulannya. Yang tadi pertama, zat adiktif itu adalah zat yang sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kecanduan. Oke, yang kedua apa itu? Psikotropika memiliki tingkat pengaruh yang berbeda-beda, di mana ada golongan yang bisa dipergunakan di dunia kesehatan atau sesuai resep dokter. Nah, dia punya tingkat golongan yang berbeda-beda ya. Terus lanjut nih kita yang ketiga, narkotika. Narkotika juga merusak kesehatan jika dikonsumsi terus-menerus. Ya. Bagaimana belajar hari ini? Kita refleksi dulu, Ibu mau dengar bagaimana rasanya kamu belajar hari ini? Menyenangkan, Bu. Oke, anak Ibu, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih juga karena kalian sudah merasakan senang. Oke, Ibu ada kirimkan post-test di WA group. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Oh iya, pembelajaran kita untuk kedepannya, untuk pertemuan 3, nanti belajar mengenai bagaimana pencegahan diri terhadap bahaya narkoba ya. Anak Ibu, yuk kita tutup dengan doa. Siapa yang mau menutup dengan doa? Siapa? Oh ya, silakan Olivia. Marilah teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran terlebih dahulu membaca doa. Terima kasih anak Ibu. Kembali berjumpa nanti ya di pertemuan ketiga ya.
Nah,